Baik, dapat dilaporkan saat ini sedang berlangsung penggeledahan di rumah terduga pelaku teror bom bunuh diri Gereja Katedral. Penggeledahan ini berlangsung di Jalan Tinumbu, Lorong 132, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Penggeledahan dilakukan oleh aparat dari tim Gegana Brimob Polda Sulsel dan unsur lainnya. Seperti ini suasana di lokasi saat ini. Jadi posisi saya saat ini berada tepat di lorong masuk rumah terduga pelaku, tepatnya di lorong 132. Kita tidak diperbolehkan atau diperbolehkan mendekati rumah terduga pelaku lantaran masih dilakukan proses penggeledahan. Dari pantauan di lokasi, aparat baru saja keluar sambil membawa rompi armor atau rompi anti ledakan dari dalam rumah terduga pelaku. Meninggalnya orang tuanya. Kalau kakaknya siapa namanya, Pak? Tidak tahu kakaknya siapa namanya. Jadi tadi ini tim Densus menggerebek di dalam, Pak. Ada yang diledakkan tadi, apa gitu, Bang? Saya tidak mengerti sama sekali yang masalah diledakkan karena kita dilarang masuk. Oh begitu. Ya, Namun memang benar ada penggeledahan Pak ya di dalamnya? ya sudah di. Dari yang begini nih warga yang melakukan pengeboman di katedral. Dia tinggal di sini memang. Dia tinggal di sini, orang tuanya di sini, dia lahir di sini. Atas nama Muhammad Lukman. Sekitar umurnya 25 tahun. Kalau istrinya, Pak? Ya, istrinya kita tidak tahu sampai saat ini. Sudah beristri memang, Pak? Sudah berkeluarga memang, Pak? Saya tidak tahu. Tapi kita memang bisa di sini, Pak. Ya, saya Babinsa Kecamatan Bontoala. Tapi Pak, ini memang penggeledahan sudah berapa jam ini, Pak? Tidak ditahu. Penggeledahan Pak di dalam ini sudah berapa jam? Ya, sekitar jam 9.00 tadi itu ada penggeledahan sampai sekarang belum selesai. Sementara masih berlangsung. Izin Pak bisa. Aktivitas keseharian, Pak. Kita biasa lihat ini, warganya apa memang? Ya biasa. Ini aktivitas sama-sama. Pekerjaannya apa Pak dia, Pak? Tidak ada pekerjaannya, tidak tahu pekerjaannya. Pokoknya beraktivitas begitu karena orang tuanya menjual kue. Tapi dia pekerjaan tetapnya apa? Tidak tahu. Izin Pak bisa sebutkan nama lengkapnya, Pak? Jadi baru saja ada keterangan dari Bapak Babinsa di lokasi saat ini. Oleh Bapak Babinsa, terduga pelaku itu atas nama Lukman.
keterangan dari Pak Wawinsa ini sesuai dengan pernyataan atau hasil konferensi pers dari Pak Kapolri di lokasi kejadian Minggu malam yang menyebut inisial pelaku adalah L, dan diperoleh informasi dari Pak Wawinsa ternyata L itu adalah bernama lengkap Muhammad Lukman alias Lukman. Jadi saat ini masih berlangsung proses penggeledahan di rumah terduga pelaku Lukman. Penjagaan juga oleh aparat kepolisian bersenjata laras panjang juga masih berlangsung di lokasi. Pantauan terbaru terlihat dari kasat mata, tim Gegana baru saja membawa box hitam ke dalam mobil. Belum diketahui pasti apa isi dari box tersebut. Warga saat ini dihimbau untuk menjauh lokasi. Oleh keterangan dari Pak Wawinsa tadi menyebut bahwasanya Lukman ini tinggal bersama orang tuanya di Jalan Tinumbu 1 Lorong 132 ini. Dia sudah lama tinggal di sini. Untuk kesehariannya dia sering membantu orang tuanya berjualan kue. Informasi sementara itu yang dapat kami sampaikan. Pantauan dari kasat mata, proses penggeledahan nampaknya sudah akan berakhir atau sudah persiapan untuk selesai. Itu terlihat dari personal Gegana yang tampak sudah membereskan atau sudah mengemas beberapa peralatan yang digunakan saat melakukan penggeledahan di dalam rumah terduga pelaku. Jadi yang dilakukan saat ini adalah proses penggeledahan di rumah terduga pelaku teror bom bunuh diri di Gereja Katedral Minggu kemarin. Terduga pelaku atas nama Muhammad Lukman alias Lukman. Lokasi tepatnya penggeledahan ini di Jalan Tinumbu 1 Lorong 132, Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bunga Ejaya, Kota Makassar.
Untuk terduga pelaku sendiri, dari kejadian ledakan bom kemarin ada 2 orang meninggal. Polisi menyebut kedua orang itu merupakan pelaku. Satu diantaranya berinisial L yang terkonfirmasi barusan di petugas Babinsa setempat. L yang dimaksud inisial L itu adalah Lukman, Muhammad Lukman alias Lukman. Jadi kami dapat infokan pantauan kasat mata di lokasi, personil yang melakukan penggeledahan tampak sudah mulai berkemas dengan mengemas peralatan yang digunakan, kemudian dimasukkan ke beberapa box dan diangkut ke dalam kendaraan taktis yang digunakan. Posisi saya saat ini itu berada tepat di depan lorong rumah terduga pelaku. Itu masih masuk lorong gang kecil. Jadi kita tidak dapat diberi akses untuk mendekati langsung lokasi karena proses olah TKP oleh pihak Gegana itu tidak memperbolehkan adanya pengambilan gambar langsung di lokasi. Jadi kami hanya diberi akses tepat di depan lorong. Tribun Timur. Masuk surat. Jadi dapat kami informasikan lokasi penggeledahan ini berada di Jalan Tinumbus 1, Kelurahan Bunga Ejaya, tepatnya di Lorong 132, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Pada Januari lalu juga dilakukan penggeledahan di salah satu rumah warga sekitaran sini terkait terduga teroris yang ditangkap pada Januari, berjumlah 19 orang yang saat ini sudah di Jakarta.
Jadi rumah pelaku itu masih masuk dalam lorong. Kami tidak diberi akses untuk terlalu dekat dengan rumah yang merupakan lokasi penggeledahan. Jadi posisi saya saat ini mengabarkan itu tepat di depan gang lorong masuk di rumah terduga pelaku. Namanya konok pelalaran. Ganti nomor kok. Hah? Kita lupa nomor, tapi yang harus di telepon yang baca. Aman. Saya baru jam 9:30 ada di sini. Aku udah live penjagaan. Saya sama Wawan, dan itu kira aku dibilang depan rumah anak. Semua bisa. Nggak dapat kan, nggak dapat nggak di sus 88. Dari mana Pak? Hapus itu Pak. Dari Medan TV One. Sana susu. Pak hapus dulu. Pasti masuk di rumah ya, aku ambil di rumah. Makasih. Tarik tahu injin Bang. Boleh tarik. Tidak usah tarik tuh. Akunnya mana pagi? Salah sih itu. Ya akun Tribun ini akun resmi. Akun Tribun. Kalau aku masa mau banyak Dari jam berapa ini Pak? jam Setengah 9. Setengah 9 mulai. Tapi sekarang sudah jam berapa? Ada rilis di Polda? Rilis di Polda. Anda dapat lihat. Apa? Jadi diharapkan kepada netizen untuk dapat memberikan komentar yang bijak, tidak menyulitkan salah satu pihak. Kami hanya mengabarkan situasi terkini di lokasi. Namun demikian, kami tetap berharap kepada netizen untuk bagaimana berkomentar secara bijak dan arif menyikapi persoalan ini. Bahwasanya persoalan ini adalah persoalan kejahatan kemanusiaan. Dari jam berapa ini? Wah, dari dalam sini ya, yang berapa? Ini pagi-pagi.
Jadi dapat kami informasikan penggeledahan oleh tim Brimob atau tim Gegana Brimob Polda Sulsel ini sehari setelah ledakan bom bunuh diri di gereja katedral yang terjadi pada Minggu siang kemarin. Dalam aksi teroris itu, 2 terduga pelaku atau 2 orang meninggal dunia di lokasi yang merupakan terduga pelaku. 19 lainnya merupakan petugas gereja, jemaat gereja, itu mengalami luka-luka akibat terkena serpihan dari ledakan bom yang disebut oleh polisi bom panci. Karena proses penggeledahan sudah akan berakhir, untuk informasi selanjutnya kami akan kabarkan perkembangannya melalui portal Tribun Timur terkait aksi penggeledahan hari ini. Sekian, terima kasih.